Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ibu-ibu semua udah hadir di ruangan kita ini ya. Adapun random acara kita kegiatan hari ini itu ingin memaparkan pemahaman kita tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dalam kaitannya hari ini kita fokus hanya untuk kira-kira kenapa kurikulum itu perlu berubah seperti itu ya. Membuat aksi nyata dalam bentuk video, boleh bentuk yang lain, tapi kali ini saya ingin bentuk video. Jadi pemahamannya kenapa kurikulum itu perlu berubah. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi. Nah, secara bahasa ya, terminologi, kurikulum itu berarti selalu suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman yang diprogramkan, direncanakan, dirancang secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau fungsi kurikulum ini ada dua ya. Jadi kurikulum dari segi peserta didiknya itu adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik tidak mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Sedangkan dari segi kita yang sebagai pendidik, fungsi kurikulum itu adalah bisa mengajar dan mengikut struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi dan dapat mengevaluasi perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Nah, terkait dengan mengapa harus berubah, yang udah mengajarnya udah bertahun-tahun, kira-kira apa sih yang menjadi cita-cita anak zaman dulu gitu? Kalau boleh tahu, mungkin Bu Hani bisa kasih pandangan. Zaman dulu tuh anak-anak tuh kebanyakan aku mau cita-citanya jadi ini. Kira-kira waktu Bu Hani mungkin bisa jadi. Terus ada juga jadi guru. Ya. Jadi kebanyakan dari mereka tuh yang pikiran zaman dulu itu yang memang orang itu ya cita-citanya memang kepinginnya itu gitu, karena memang banyak bidang pekerjaan yang jadi dokter itu mungkin bisa menyembuhkan orang sakit gitu ya, jadi guru bisa memberikan ilmu gitu-gitu ya, itu konsep zaman orang dulu. Nah, kalau zaman sekarang, nah mungkin Bu Desi bisa nih bilang anak-anak sekarang beda Bu, anak-anak sekarang tuh cita-citanya ini gitu. Kira-kira Bu Desi sendiri? Ya, kalau anak-anak zaman sekarang itu memang cita-citanya sekarang beda kali Bu, karena anak SD aja udah pandai selfie gitu kan. Jadi mereka itu lebih ke cita-citanya kayak selebgram, youtuber, seperti itu gitu. Mereka mau jadi pokoknya di bidang IT lah ya semuanya. Influencer. Iya. Zaman dulu nggak ada anak-anak yang pegang Android ya? Nggak ada. Zaman sekarang anak SD kalah handphonenya sama kita ya. Semua udah pegang Android. Ini dia dasar-dasar mengapa kurikulum harus berubah. Nah, pertama mengikuti perkembangan zaman. Ini yang saya sebut tadi, anak zaman dulu tuh maunya cita-citanya hobinya itu jadi dokter, jadi polisi, jadi guru. Nah, zaman sekarang seperti yang dibilang Bu Desi, jadi selebgram, jadi YouTubers. Nah, inilah perkembangan zamannya. Jadi kalau kita masih menggunakan metode pembelajaran zaman dulu, anak-anak zaman sekarang nggak akan ada yang bisa jadi YouTubers. Relate ya, pasti seperti itu ya. Kemudian dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Zaman dulu kalau kita pakai metode ceramah masih bisa. Zaman sekarang kalau kita metode ceramah, anak-anak di belakang tidur ya. Terus juga kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus. Bayangkan aja dari tahunnya Bu Hani sekolah, kurikulum apa Bu Hani? KTSP, bukan, kurikulum 94. Kurikulum 94, jangan pakai kurikulum 94, berarti boleh masih di bawah lagi. Ada lagi kurikulum KTSP, ada lagi dulu zamannya KBK, kemudian nanti lagi kita kan. Nah, kemudian yang terakhir ini kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum itu tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Jadi seberubahnya dunia itu, seberkembangnya zaman sekarang itu, makanya kurikulum berubah. Tapi harapan kita kurikulum Merdeka sekarang ini nggak akan berubah lagi ya.
sekalipun mungkin kita nanti akan berganti presiden ataupun menteri pendidikan sekalian, karena mempelajari kurikulum ini tidak bisa instan gitu ya. Oke, saya rasa cuma itu ibu-ibu, tapi ini jangan lupa kita ke Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang selaras dengan alam dan masyarakat. Nah, ini ada umpan balik nih. Nanti akan saya bagikan link Google Form. Ini linknya, nanti saya akan share di grup WA kita. Mohon diisi ya ibu-ibu. Jadi ini mengenai respon kalian setelah mengikuti kegiatan ini. Kira-kira udah dapat apa? Kira-kira udah tahu apa? Nanti saya bagikan. Saya rasa cuma itu. Ibu-ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.